Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan importance of listening in communication. Pada kelompok 1 ini terdapat Ariel Devanza, Muhammad Nova Aulia, Muhammad Ali Ramdhani Syabana, Radi Haikal Walid, dan Darindra Zufar Nugroho. Berikut adalah table of content yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah introducing to listening. Kami akan menjelaskan apa itu listening dalam berkomunikasi. Lalu nomor 2 ada the listening process. Kami akan membahas proses dari sebuah listening. Nomor 3, faktor affecting the listening process. Kami akan menjabarkan faktor yang memengaruhi listening. Nomor 4, type of listening, yaitu jenis-jenis atau macam-macam listening. Nomor 5, barriers of listening, yaitu adalah hambatan dalam proses listening. Lalu yang terakhir adalah improving the listening process, yaitu cara meningkatkan proses listening. Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan sesama diakui oleh hampir semua agama. Di samping itu, komunikasi telah berpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi interpersonal sifatnya transaksional atau dua arah. Oleh karena itu, keterampilan mendengarkan secara aktif memegang peran kunci dalam komunikasi interpersonal. Keterampilan mendengarkan secara aktif ini dapat memberi dampak yang positif dalam komunikasi dan sekaligus menciptakan hubungan interpersonal yang lebih baik. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan mendengarkan secara aktif sangat bermanfaat. Kali ini, kami akan mengukakan peran penting dari keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal. Mengidentifikasi tantangan yang ada di dalam baik secara internal maupun eksternal serta menunjukkan tindakan yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan keterampilan dalam mendengar. Introduction to listening. Mendengarkan atau dalam bahasa Inggrisnya listening adalah salah satu keterampilan performansi. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan menyimak atau memperhatikan penuturan komunikator sebagai pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan, atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Kata mendengarkan dengan mendengar keduanya sangatlah berbeda meskipun sekilas hampir sama. Mendengar merupakan istilah di mana manusia menangkap bunyi, kemudian diteruskan ke otak. Kegiatan ini dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Berbeda dengan mendengarkan, yang mana manusia berusaha mendapatkan informasi dari apa yang didengar dengan sengaja. Pentingnya mendengarkan jauh melampaui pengaturan akademik dan profesional. Memahami bagaimana mempraktikkan komunikasi yang baik bahkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, di antara teman, keluarga, dan orang penting lainnya, penting untuk sejumlah alasan. Alasan pentingnya adalah menumbuhkan harga diri yang baik, meningkatkan hubungan, menambah wawasan, serta melatih konsentrasi. Dengan kata lain, mendengarkan adalah dengan memadukan indera pendengaran dengan pikiran, sehingga dapat menampakkan dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. To the listening process. Menurut secara operasional, mendengarkan dapat diberi definisi sebagai proses 5 tahapan yang meliputi penginderaan atau sensing, penafsiran, interpreting, evaluasi, evaluating, ingatan, remembering, dan tanggapan, responding, terhadap pesan-pesan yang diucapkan. Penjelasan kelima tahapan dalam proses mendengarkan di bawah ini mengacu pada buku Lehman K. Steele et al. 1983 yang berjudul Effective Listening, Key to Your Success. 1. Penginderaan. Secara fisik, mendengar dan memperhatikan suara pesan
Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh berbagai faktor, seperti kebisingan, gangguan alat pendengaran, atau tiada perhatian. Penginderaan mengabaikan gangguan dan fokus pada pencatatan. Pesan-pesan suara di lingkungan. Penafsiran. Mengurai pesan dan meresapi apa yang didengar. Saat mendengar, kita memberikan nilai pada ucapan kata-kata berdasar nilai, kepercayaan, ide, penghargaan, dan pengalaman. Kerangka acuan pembicara mungkin jauh berbeda dengan kerangka acuan kita. Maka, kita bertanggung jawab untuk menentukan apa yang dimaksud oleh pembicara. Dengan memperhatikan tanda-tanda kata, kita dapat meningkatkan ketepatan penafsiran pesan-pesan. 3. Evaluasi. Membentuk opini tentang pesan, memilih dan memilah berbagai ucapan, memisahkan fakta dari opini, mengevaluasi kualitas bukti-bukti, terutama bila pokok pesan merupakan masalah yang rumit atau bermuatan emosional. Kita cenderung mengabaikan ide-ide dari orang-orang yang tidak terkenal dan bergegas memeluk ide-ide dari tokoh-tokoh karismatis. 4. Mengingat, menyimpan pesan dalam memori agar dapat digunakan untuk kesempatan lain. Menyimpan garis besar pemikiran yang disampaikan pembicara. Seorang pembicara yang baik membantu pendengar dengan menekankan ide pokok, mengaitkan dengan ide-ide lain dalam perkembangan, dan merangkum kembali ide-ide pokok dan hikmah dari hubungan ide-ide tersebut. 5. Menanggapi. Mengakui menerima pesan dengan menyampaikan tanggapan kepada pembicara. Dalam situasi interpersonal atau kelompok, tanggapan itu mungkin berupa ucapan verbal. Namun bila di tengah orang banyak atau dalam situasi publik, tanggapan awal itu berbentuk tepuk tangan, tertawa, atau bahkan terdiam. Baru kemudian kita memutuskan untuk bertindak sesuatu atas pesan-pesan yang sudah kita dengarkan. Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa proses listening membutuhkan tekad, upaya keras konsisten, dan pengorbanan waktu. Sebab, pada setiap tahapan kegiatan dapat terhenti oleh berbagai kendala. Selanjutnya adalah faktor affecting the listening process. Yang pertama, faktor fisik. Kondisi fisik seseorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Misalnya kelelahan, mengidap suatu penyakit, mungkin dia berada di bawah ukuran gizi yang normal. Selain itu, lingkungan fisik juga mungkin sekali turut bertanggung jawab atas ketidakefektifan menyimak seseorang. Ruangan mungkin terlalu panas, lembab, suara atau bunyi yang bising. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi dari penyimak. Faktor-faktor ini mencakup masalah A. Prasangka dan kurang simpatik, B. Keegosentrisan dan asiknya terhadap minat pribadi serta masalah pribadi, C. Kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicaraan, D. Kepicikan dan sikap tidak layak terhadap sekolah, guru, atau terhadap pembicara. Yang ketiga, faktor pengalaman. Tidak perlu disaksikan lagi bahwa sikap-sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Kurangnya atau tidaknya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang akan disimak. Nomor 4, faktor sikap. Setiap orang akan cenderung menyimak secara sesama pada topik-topik atau pokok-pokok pembicaraan yang dapat dia setujui atau yang menarik baginya. Pada dasarnya manusia hidup mempunyai dua sikap utama mengenai segala hal, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, tapi bersikap menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Kalau seseorang memiliki motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, orang itu diharapkan akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula halnya dengan menyimak. Faktor jenis kelamin. Silverman dan Webb dalam taringan 2015-112 mengemukakan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau mundur, netral, intrusif, bersifat mengganggu, berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri, dapat menguasai dan mengendalikan emosi, sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif,
ramah atau simpatik, difusif, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung, dan emosional. 7. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan fisik. Dalam mempertimbangkan lingkungan fisik, ruangan kelas merupakan suatu faktor penting dalam memotivasi kegiatan menyimak. Yang kedua, lingkungan sosial. Suasana belajar mengajar yang memungkinkan anak-anak dapat memanfaatkan situasi ruangan kelas untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Mereka memang sesuai dan sejalan dalam perencanaan kurikulum secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mafalaulia. Saya akan mempresentasikan type of listening. Yang pertama, kritis atau critical listening. Sejenis kegiatan listening berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Pada umumnya, listening kritis lebih cenderung meneliti letak kekurangan, kekeliruan, dan ketidaktelitian yang terdapat dalam ajaran atau pembicaraan seseorang. Yang kedua, ada konsentratif atau konsentratif listening. Sering juga disebut listening sejenis telaah menurut Dawson dalam tarikan 2008. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam listening konsentratif yaitu yang pertama, mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pembicaraan. Yang kedua, mencari dan merasakan hubungan-hubungan seperti kelas, tempat, kualitas, waktu, urutan, serta sebab akibat. Yang ketiga, mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi tertentu. Yang keempat, memperoleh pemahaman dan pengertian yang mendalam. Yang kelima, merasakan serta menghayati ide-ide sang pembicara, sasaran, ataupun pengorganisasian. Yang keenam, memahami ide-ide sang pembicara. Yang ketujuh, mencari dan mencatat fakta-fakta penting. Yang ketiga, ada creative listening. Sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstru imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan gerakan, serta perasaan kinestik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimak dalam kegiatan menyimak kreatif tercakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menghubungkan makna-makna dengan segala jenis pengalaman listening. Yang kedua, membangun atau mengkonstruksikan imaji-imaji visual dengan baik sementara. Yang ketiga, listening menyesuaikan atau mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya baru dalam lukisan, dan pementasan. Mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah serta sekaligus memeriksa dan menguji hasil-hasil pemecahan atau penyelesaian tersebut. Eksplorasi. Sejenis kegiatan listening intensif dengan maksud dan tujuan dirinya suatu lebih terarah dan lebih sempit. Dalam kegiatan menyimak seperti ini, sang penyimak menyiagakan perhatiannya untuk menjelajahi serta menemukan hal-hal yang baru yang menarik perhatian. Informasi tambahan mengenai suatu topik dan isu. Pengujian atau buah mulut yang menarik. Interrogatif. Sejenis kegiatan listening intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi. Pemusatan perhatian dalam pemilihan butir-butir dari ujaran yang pembicara karena penyimak dan mengajukan banyak pendataan. Dalam kegiatan menyimak interrogatif, yang penyimak mempersempit serta mengarahkan perhatiannya pada pemerolehan informasi dengan cara menginterogasi atau menanyai sang pembicara. Dawson dalam tarikan 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Delvanza Ramadendi, anggota dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bagian barrier of listening. Barrier listening itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada fisik atau physical barrier. Yang kedua ada fisiologis atau physiological barrier. Yang ketiga ada linguistic atau linguistic barrier. Yang terakhir ada cultural atau cultural barriers. Oke, yang pertama fisik atau physical barrier.
Perbedaan fisik dan gangguan juga bisa menjadi peran penting dalam mengganggu proses mendengarkan. Hambatan menjadi kebisingan, ketidaknyamanan fisik, atau faktor fisik. Misalnya, seseorang sedang berbicara di telepon, dan suara melengking yang aneh akan mengganggu transmisi. Ketidaknyamanan fisik juga dengan mudah mengganggu proses mendengarkan karena seseorang tidak dapat menjadi pendengar yang baik jika merasa tidak nyaman. Yang kedua ada fisiologis atau physiological barrier. Mungkin beberapa hambatan mendengarkan yang paling umum disebabkan oleh pikiran pendengar yang terganggu, menumpahkan kemarahan, frustasi, kesedihan, kecemasan, atau pengaruh ketakutan adalah penerimaan, dan penerimaan dari ide lain. Emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi pendengar dan kemampuan untuk memecahkan kode dan pesan lisan, dan dia juga mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi pada apa yang dikatakan pembicara. Next, yang ketiga ada linguistik atau linguistic barrier. Penguraian pesan yang tidak tepat selama mendengarkan merupakan hambatan berulang dalam proses komunikasi lisan. Pesan tersebut diterjemahkan dengan benar oleh pendengar dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman jika dia mendengarkan sesuatu dalam bahasa atau dialek yang tidak bisa dia ikuti. Misalnya, dia tidak bisa mengerti kuliah dalam bahasa Perancis. Yang terakhir ada kultural atau cultural barriers. Jika pembicara dan pendengar memiliki budaya yang berbeda dan berbagai nilai yang berbeda juga, mendengarkan dan memahami bisa menjadi proses yang sulit dalam komunikasi lisan. Penafsiran pesan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman selama komunikasi antar budaya karena perbedaan norma dan nilai yang memandu pribadi kita untuk berpikir dan perilaku dan juga memberikan pengaruh yang kuat pada kita. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6, improving the listening process. Mendengarkan secara aktif tidak hanya sekedar memberikan perhatian kepada orang, tapi juga menunjukkan tanda-tanda nonverbal kepada mereka. Hal yang menjadi masalah adalah sebagian besar orang tidak benar-benar mendengarkan. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah ingin menjadi pusat percakapan dan ego yang ada di dalam dirinya. Padahal, dengan mendengarkan secara aktif, maka Anda bisa terlihat menjadi jauh lebih pintar. Mendengarkan membuat seseorang bisa memberikan umpan balik yang konstan, dan inilah yang membuat rekan dan keluarga menilai bahwa Anda cukup pandai untuk memberikan respon yang tepat. Aktif mendengarkan apa yang disampaikan orang lain juga bisa membuat Anda menjadi sosok yang karismatik. Inti dari komunikator yang baik adalah peran Anda untuk lebih baik mendengarkan, bukan hanya berbicara. Nomor 1, lakukan kontak mata. Lakukan kontak mata dengan orang lain menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan mencoba untuk memahami topik yang sedang dibicarakan. Hal yang penting untuk dilakukan adalah jangan sampai cara Anda melakukan kontak mata terlalu tegas dan terkesan mengintimidasi. Penting untuk memperhatikan durasi saat akan melakukan kontak mata, sebab tidak semua orang percaya diri untuk melakukan kontak mata dalam jangka waktu yang lama. Nomor 2, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan menyambut. Sikap yang ramah dan terbuka sangat membantu para pembicara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Anda bisa melakukannya dengan mencondongkan badan ke depan yang menunjukkan bahwa Anda menyambut orang yang sedang berbicara. Nomor 3, mengangguk dan tersenyum. Kedua ini memperlihatkan kepada orang lain bahwa Anda setuju dengan apa yang sedang mereka mau sampaikan, dan semua orang sangat menyukai jika Anda orang yang setuju dengan mereka. Bahasa tubuh yang sederhana, namun memberikan dampak yang positif kepada Anda. Nomor 4, meniru bahasa tubuh pembicara. Sedikit trik yang bisa Anda lakukan adalah meniru bahasa tubuh yang sedang dilakukan pembicara. Melakukan hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap yang empati kepada mereka. Baiklah, kesimpulan yang bisa diambil dari yang kita kelompok 1 sudah jelaskan tadi. Listening merupakan proses intelektual dan emosional. Dengan proses itu, orang mengumpulkan dan mengintegrasi atau antara input, fisik, emosional, dan intelektual dari orang lain dan berusaha menangkap pesan serta maknanya. Menurut Cortland dan John, tahun 2013, mendengarkan merupakan keterampilan paling penting yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Mendengarkan secara efektif memperkuat hubungan organisasi, meningkatkan pengiriman produk,
menyiapkan organisasi akan peluang inovasi, dan memungkinkan organisasi tersebut mengelola pada era yang ditandai dengan meningkatnya keragaman angkatan kerja dan pelanggan yang dilayani perusahaan. Mendengarkan secara efektif sangat penting dalam proses membangun kepercayaan bukan saja antar organisasi, tetapi juga antar individu. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.